Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GBI Kristus Mencipta yang saya kasihi. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online ini. Saya menghargai Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti ibadah online ini meskipun ada banyak pilihan ibadah online yang lainnya. Saya juga menghargai bila Bapak Ibu, Saudara semuanya mengikuti ibadah online ini secara tepat waktu, dari awal hingga akhirnya, dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya. Kita akan memulai ibadah ini dengan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi untuk kita ibadah secara online. Biar pagi hari ini kita sama mengalami Tuhan yang sangat baik buat setiap kita. Dia selalu ada membawa kita dengan damai sejahtera, sukacitanya melimpah buat Bapak Ibu. Na 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 na. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segala. Na 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 yeah. Na 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 yeah. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dilimpahkan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allah sumber segalanya.
juga Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu ada bersiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu melimpah bos setiap kami. Wow. Saya percaya Tuhan, ini waktumu Tuhan bekerja bos setiap kami. Wow. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yes Tuhan, ya Engkau Allah Tuhan, kasih setiamu melimpah bos setiap kami. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita percaya Allah ada bersama dengan kita, karena Dia memberikan kasih-Nya buat setiap kita, karena Dia Allah sumber segala-galanya. Yuk kita sama katakan bahwa kasih Allah gak pernah berhenti buat setiap kami. Wow, kita sama yuk. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Yuk. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Oh. Yes Tuhan. Yes Tuhan, Engkau Allah yang selalu bersama dengan setiap kami. Kami tahu Tuhan,
Waktu kami berdiam dalam hadirat-Mu, kami merasa tenang. Biar Tuhan pagi dan siang hari ini, biar Engkau saja disukakan dari penyembahan setiap kami. Yes. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Yes Tuhan. Ku lihat kemuliaan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Ku lihat kemuliaan-Mu menerangi hidupku. Segala yang ku ingini ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Yes Tuhan. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Ku lihat kemuliaan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Ku lihat kemuliaan-Mu menerangi hidupku. Segala yang ku ingini ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Oh, segala yang ku ingini ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang kami inginkan Tuhan, segala yang ku ingini ku temukan
tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini ku temukan di dalammu. Kasihmu, cintamu tak pernah berhenti. Kasihmu, cintamu Tuhan. Kasihmu, cintamu tak pernah berhenti. Kasih dan cintamu Tuhan. Kasihmu, cintamu tak pernah berhenti. Oh, kasihmu Tuhan tak pernah berhenti. Kami bangga memiliki Allah sepertimu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Oh, ya Tuhan, Engkau Allah yang besar. Terima kasih buat penjagaanmu, buat setiap kami Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ya Tuhan, nikmati. Allah yang besar, Bapa penyertaku. Allah yang besar, Allah yang besar, Bapa penjagaku. Allah yang besar, sama katakan Allah yang besar, ya. Bapa penjagaku, Allah yang besar, Bapa penjagaku. Allah yang besar, oh, Allah yang besar, ya Tuhan. Bapa penjagaku, Allah yang besar, oh, Allah yang besar, oh, Bapa penjagaku, Allah yang besar, Allah yang besar, Bapa penjagaku. Sekali lagi, Allah yang besar, Bapa penjagaku, Allah yang besar, Bapa penjagaku. Ya, kamu mau Tuhan hidup kami memiliki pikiran seperti Engkau. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang kudus, semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Biar Tuhan, kami mau Tuhan
melalui hari-hari kami bersama dengan Engkau. Supaya kami Tuhan tidak memikirkan hal-hal yang negatif tentang berita-berita yang Allah yang mungkin membuat kami lemah. Justru Tuhan, kami mau mengisi kebenaran di dalam pikiran hati kami. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami mau Tuhan terus dan terus mengalami Engkau Bapa Raja yang penuh kuasa. Terima kasih Yesus buat siang hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami rindu Tuhan, biar kebenaran-Mu Tuhan itu memerdekakan setiap kami. Setiap kita yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting yang dibutuhkan saat-saat di masa yang sulit ini. Saya memberikan judul untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah iman dan imun. Iman dan imun adalah dua hal yang sangat dibutuhkan pada hari-hari ini. Kita mesti menjaga dan memelihara keduanya dengan baik agar kita bisa bertahan menghadapi situasi seperti saat-saat ini. Kita bertanggung jawab menjaga iman dan imun karena kedua-duanya berada dalam kontrol atau kendali kita. Sedangkan situasi yang terjadi saat ini tidak berada dalam kendali kita. Seperti misalnya kasus baru semakin meningkat atau semakin menurun. Perekonomian butuh berapa lama untuk pulih dan sebagainya. Semua itu di luar kontrol atau kendali kita. Tetapi iman dan imun itu berada di dalam kendali dan kontrol kita. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar mengenai iman. Iman seperti apa yang dibutuhkan saat-saat seperti ini? Kita akan belajar bersama-sama dari Abraham. Mengapa kita belajar dari Abraham? Karena Alkitab menyebut Abraham sebagai bapa orang beriman. Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Nah, ada 3 aspek penting perjalanan iman Abraham. Yang pertama, yaitu Abraham percaya pada tuntunan Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham dituntun untuk meninggalkan rumah ayahnya, keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, pekerjaannya yang sudah mapan di Ur Kasdim, menuju tempat yang belum ia ketahui, tempat yang belum jelas. Tentu ini bukanlah keputusan yang mudah baginya. Contohnya, bila kita diminta Tuhan untuk meninggalkan rumah kita, keluarga besar kita, pekerjaan kita, dan kita tidak tahu kemana tujuan kita, kota mana, dan pekerjaan apa yang akan kita kerjakan, ada kemungkinan kita akan menolak.
Apalagi saat Abraham tiba di tempat yang dimaksudkan Tuhan, yaitu Kanaan, tidak lama kemudian timbullah bencana kelaparan yang sangat hebat. Sehingga Alkitab mengatakan ia harus melarikan diri ke Mesir untuk bertahan hidup. Mungkin saja pada waktu itu Abraham berpikir, mengapa Tuhan membawa dia pada situasi yang sulit? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali kita berpikir bahwa tuntunan Tuhan itu seperti seorang gembala yang menuntun domba-dombanya menuju ke padang rumput yang hijau, menuntun ke air yang tenang. Tetapi kita jarang berpikir, atau bahkan sulit berpikir, dan tidak pernah berharap Tuhan akan memimpin kita melewati lembah kekelaman. Padahal itu juga sama tuntunan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Situasi yang kita hadapi saat ini memiliki kemiripan dengan yang dialami oleh Abraham pada waktu itu. Yaitu kita dituntun Tuhan memasuki suatu kehidupan yang dalam banyak aspek memiliki ketidakjelasan. Suatu kehidupan yang menimbulkan banyak pertanyaan. Suatu kehidupan yang menyulitkan dan tidak nyaman. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau Ia menuntun, itu berarti Ia punya rencana yang indah di akhir semua itu. Bagi kita orang yang percaya kepadanya, situasi apapun yang kita lewati atas seizin Tuhan, ujungnya pasti membawa kebaikan bagi kita. Meskipun saat ini kita belum bisa melihat kebaikannya, kita hanya perlu percaya bahwa kita sedang berada dalam tuntunan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, Abraham percaya pada kemampuan Tuhan untuk memberi apa yang telah Ia janjikan. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Ibrani pasal 11, ayat yang ke-11. Karena iman, Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena Abraham menganggap Dia, Tuhan atau Allah, yang memberikan janji itu setia. Meskipun usia Abraham dan Sarah telah tua, namun Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk memiliki anak kandung. Secara manusia, Abraham dan Sarah sudah tidak mampu melahirkan keturunan. Tetapi disinilah kita melihat kemampuan Tuhan untuk memberi apa yang telah Ia janjikan. Apa yang tidak mampu kita lakukan, Tuhanlah yang melakukannya bagi kita. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu hilang harapan akan kemampuan Tuhan untuk memberi apa yang kita butuhkan. Saya ulangi sekali lagi, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu hilang harapan akan kemampuan Tuhan untuk memberi apa yang kita butuhkan. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang mengikuti ibadah pagi ini, memiliki kebutuhan tertentu, dan saudara merasa tidak mampu memenuhinya. Saudara menghadapi jalan buntu. Ada saudara yang harus membayar tagihan sewa rumah, membayar cicilan rumah, membayar cicilan kendaraan, membayar uang sekolah, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun penghasilan saudara menurun 50%, bahkan lebih. Tabungan saudara menipis. Saya ingin menguatkan iman saudara. Jangan ragukan kemampuan Tuhan untuk memberi. Jangan ragukan kemampuan Tuhan untuk menyediakan setiap kebutuhan kita. Jangan ragukan kemampuan Tuhan untuk memelihara saudara sekeluarga. Tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima dikatakan begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak.
Ada saat-saat di dalam hidup ini di mana kita telah berupaya dan tetap tidak mampu. Di saat itulah kita perlu sungguh-sungguh berserah. Di saat itulah kita perlu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka Alkitab mengatakan Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyediakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu di masa pandemi ini juga, saya berkomunikasi dengan seorang hamba Tuhan di daerah. Dan di dalam komunikasi itu, ia sharing kepada saya. Sharingnya begini, suatu hari dia sujud syukur kepada Tuhan. Mengapa ia sujud syukur kepada Tuhan? Karena hari-hari sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, dia mulai berpikir, dia mulai kehabisan dana untuk membelikan kuota internet untuk anak-anaknya. Kuota internet untuk apa? Karena anak-anaknya sedang ujian. Dan dia butuh uang untuk membelikan kuota internet. Dan pada hari-hari itu uangnya tidak ada. Tetapi sangat ajaib bagaimana Tuhan menggerakkan seseorang, mengulurkan tangannya, memberi sejumlah uang kepada hamba Tuhan itu, tanpa diminta, tanpa dinyana-nyana, tanpa dikira. Suatu pagi dia mendapatkan kiriman uang, dan dia bersaksi kepada saya, saat itu pula setelah mengetahui akan berkat Tuhan yang tiba-tiba, yang sangat dia butuhkan untuk anak-anaknya, dia sujud syukur. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, saya ingin menguatkan iman Bapak Ibu saudara semuanya. Jangan ragukan pertolongan Tuhan. Jangan ragukan kemampuan Tuhan untuk memberi apa yang menjadi kebutuhan saudara. Yang ketiga, Abraham percaya pada kedaulatan Tuhan untuk menerima kembali apa yang telah diberikannya. Kita membaca bersama-sama di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 18. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ishak adalah milik yang sangat berharga bagi Abraham. Namun Abraham menyadari bahwa Ishak adalah pemberian Tuhan. Ishak adalah titipan Tuhan. Tuhan punya kedaulatan untuk meminta. Tuhan punya kedaulatan untuk mengambil kembali. Saudara, apa yang kita miliki di dunia ini adalah milik Tuhan. Apa yang kita miliki di dunia ini adalah titipan Tuhan. Saudara perlu mempersembahkan bila Tuhan menghendakinya. Uang saudara, harta benda saudara, waktu saudara, kepandaian dan keterampilan saudara, keluarga saudara, semuanya milik Tuhan. Semuanya titipan Tuhan. Di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub menyadari bahwa ia lahir tidak memiliki apa-apa, maka ketika ia mati pun ia tidak membawa apa-apa. Semua yang ia miliki di dunia ini adalah pemberian Tuhan, titipan dari Tuhan. Jika Tuhan Sang Empunya menghendaki mengambilnya, maka ia harus rela memberikannya. Dan untuk itu ia bisa memuji nama Tuhan. Luar biasa sekali. Saat ini
kita bersama-sama merasakan beberapa kehilangan. Mulai hal-hal yang bersifat materi maupun non-materi, seperti rasa aman. Kalau kita keluar rumah, timbul kekhawatiran, timbul kecemasan, apakah kita akan tertular virus COVID-19. Kita kehilangan rasa bebas. Kita tidak bisa bebas kemana kita inginkan. Kita kehilangan rasa memiliki. Kita kehilangan rasa berharga. Karena beberapa kali, ke beberapa tempat, kita merasa dicurigai dengan tatapan mata orang. Rasa berharga kita mulai hilang dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menyikapi semua kehilangan ini? Kita perlu punya sikap rela. Saya ingin katakan sekali lagi, kita perlu punya sikap rela, yaitu rela kehilangan. Lebih tepatnya, rela mengembalikan kepada Tuhan yang empunya segala sesuatu. Untuk apa sikap rela kehilangan ini? Saya ingin menyebutkan paling tidak untuk 3 alasan. Yang pertama, kalau kita rela kehilangan, ini akan mengurangi rasa sakit kita. Bila kita tidak rela kehilangan, maka akan menimbulkan rasa sakit yang kuat, bahkan lama. Misalnya, kita kehilangan orang yang kita cintai, kita kehilangan harta benda, kita kehilangan harga diri. Kalau kita rela, maka kita akan cepat move on dan tidak terpuruk dalam emosi-emosi negatif, sehingga kita bisa menjalani dan menikmati hidup ini dengan emosi yang positif. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita rela kehilangan, maka kita bisa memuji Tuhan. Karena percaya bahwa rencana Tuhan itu indah. Rencana Tuhan itu yang terbaik. Saya ingat betul ketika tahun 2017, pertama kali saya melihat ayah saya yang sudah tiada di rumah sakit. Saya berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Meskipun emosi saya begitu sedih, begitu pedih, saya merasa kehilangan yang begitu rupa, tetapi mulut saya mengatakan terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat-saat kita kehilangan, kita harus rela Bapak Ibu. Dan di saat itu pula, seperti Abraham, seperti Ayub, kita bisa memuji nama Tuhan. Alasan yang ketiga, kalau kita rela kehilangan, maka Tuhan bisa menggantinya jauh lebih banyak, jauh lebih baik. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Abraham dan Ayub. Abraham menikmati janji Tuhan. Ketika dia rela kehilangan untuk mempersembahkan Ishak. Meskipun itu tidak terjadi, tapi Tuhan sudah menguji Abraham. Dan Abraham rela untuk kehilangan Ishak. Maka Abraham mendapatkan keturunannya, Alkitab mengatakan, seperti bintang di langit. Pasir di pantai yang tak terhitung banyaknya. Begitu juga dengan Ayub. Ketika Ayub bisa memuji Tuhan saat ia kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, Alkitab mengatakan Tuhan mengganti 2 kali lipat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Saudara dan saya sebagai keturunan Abraham secara rohani. Alkitab menyebut saudara dan saya, kita semua adalah orang beriman. Kita semua adalah sahabat Tuhan. Marilah kita terus mempercayai Tuhan.
marilah kita terus mentaati Tuhan seperti Abraham selama kita hidup di dunia yang sementara ini. Ada beberapa pengumuman dan pokok doa yang akan saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya, yaitu rekaman ibadah juga dapat diakses melalui podcast resmi hanya di Spotify. Bapak, Ibu, Saudara semuanya dapat mendownload Spotify melalui Google Play atau App Store. Nah, ini untuk memudahkan Bapak Ibu juga, maka kita menyediakan sarana ini. Bapak Ibu, Surabaya dan Indonesia sangat membutuhkan doa saudara. Untuk pokok doa dan pelaksanaannya, Bapak Ibu bisa menghubungi PKS masing-masing. Dan kita akan bersama-sama berdoa supaya Tuhan memampukan Ibu Risma dan tim gugus tugas Surabaya dalam menangani membludaknya pasien COVID-19 dan upaya pencegahan melalui rapid test massal sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat terputus. Yang kedua, kita akan bersama-sama berdoa agar masyarakat sungguh-sungguh disiplin, mematuhi aturan pemerintah, dan tertib menjalankan protokol kesehatan pada masa transisi kehidupan normal yang baru. Kita tahu mulai kemarin PSBB di Surabaya Raya, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo mulai dibuka dan kita memasuki masa transisi dan orang mulai bebas berkegiatan, tetapi kita perlu berdoa supaya aturan-aturan protokol yang sudah ada bisa dipatuhi oleh masyarakat. Dan yang ketiga, kita berdoa supaya Roh Kudus memberi hikmat kepada setiap jemaat Kristus Pencipta, sehingga siap memasuki era kenormalan baru dan tetap dapat menjadi saksi Kristus yang efektif. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini yang membuat kami menyadari kembali bagaimana Engkau tetap ada, Engkau tetap berperan. Sebab itu kami mau belajar bersama-sama Tuhan, meningkatkan iman kami. Kami perlu percaya ya Bapa, bahwa Engkau sedang menuntun kami memasuki era-era yang tidak mudah, memasuki kehidupan yang tidak mudah Bapa. Tapi ajari kami percaya bahwa di ujung semua itu ada kebaikan yang Kau rencanakan bagi setiap kami. Ajari kami juga percaya ya Bapa, bahwa Engkau punya kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Di masa yang sulit ini, ketika kami sudah berupaya dan kami tidak mampu, biarlah kami percaya, kami berserah sepenuhnya kepadamu. Maka kami akan melihat Engkau bertindak, Engkau menolong, Engkau menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan ajari kami juga percaya ya Bapa, bahwa Engkau Tuhan, Allah yang punya kemampuan untuk menerima kembali apa yang sudah Kau berikan, Kau titipkan dalam hidup kami. Ajari kami rela Tuhan untuk mengembalikan apa yang Kau minta. Ajari kami rela kehilangan beberapa hal Tuhan dalam hidup kami hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu punya rencana yang baik. Meskipun saat-saat seperti ini kami belum bisa melihat rencana-Mu yang baik itu. Dan kami percaya pada saatnya Engkau akan mengembalikan kepada kami Tuhan, bahkan beberapa kali lipat. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami dikuatkan iman kami setelah kami mendengarkan firman ini.
Kami berdoa, Bapa, agar Engkau memberikan kemampuan kepada Ibu Risma dan tim gugus tugas Surabaya di dalam menangani membludaknya pasien COVID-19 dan upaya pencegahan melalui rapid test massal sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat terputus. Kami juga berdoa agar masyarakat sungguh-sungguh disiplin, mematuhi aturan pemerintah dan tertib menjalankan protokol kesehatan pada masa transisi kehidupan normal yang baru ini. Kami juga berdoa supaya Roh Kudus memberi hikmat kepada setiap jemaat Kristen sehingga siap memasuki era kenormalan baru ini dan tetap dapat menjadi saksi Kristus yang efektif. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh beribadah bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau akan meninggalkan mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita bersama-sama meninggalkan ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya bersama-sama berkata, Amin.